Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sebuah negara, sudah seharusnya NKRI memiliki angkatan bersenjata yang melindungi tanah air dan bangsa yang mendiaminya. Namun, berdasarkan situasi politik dan keamanan saat itu, pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR pada tanggal 22 Agustus 1945 dan substrukturalnya yang bernama BKR Laut pada tanggal 10 September 1945. Kenyataannya, organisasi ini mengemban tugas-tugas tentara reguler yaitu menjaga keamanan wilayah, keselamatan rakyat, mengurus tawanan perang, dan mengambil alih aset-aset pasukan Jepang. Dalam menjalankan tugasnya, unsur-unsur pasukan BKR bahu-membahu bersama rakyat harus bertempur menghadapi tentara Jepang yang masih mempertahankan kedudukannya dan pasukan sekutu yang berusaha mengambil alih posisi bala tentara Jepang. Melalui maklumat Presiden RI nomor 2/10 tanggal 5 Oktober 1945, akhirnya dibentuk Tentara Keamanan Rakyat TKR yang menegaskan berdirinya organisasi ketentaraan reguler di Indonesia. Terbentuknya TKR merupakan jawaban atas situasi dan kondisi perjuangan bangsa Indonesia yang tengah menghadapi ancaman kembalinya kolonialisme di bumi Indonesia. Kehadirannya sebagai komponen utama pertahanan negara sangat diperlukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Tentara Keamanan Rakyat atau TKR menempatkan TKR Laut sebagai salah satu kekuatan matranya yang lebih dikenal dengan sebutan Angkatan Laut Republik Indonesia atau ARLI. Dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimilikinya, ARLI sebagai kekuatan TNI di ranah maritim selalu berjuang untuk mengemban fungsi militer, konstabulari, dan diplomasi selama masa perang kemerdekaan. Dalam usaha membentuk kekuatan Angkatan Perang Republik di luar Pulau Jawa dan Sumatera, ALRI menyatukan kekuatan dengan unsur-unsur TNI, Kepolisian Negara, dan elemen masyarakat melaksanakan berbagai ekspedisi lintas laut ke Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Ekspedisi lintas laut ke Bali berhasil membentuk Kesatuan Resimen Sunda Kecil yang dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Sementara, ekspedisi lintas laut ke Kalimantan berhasil membentuk ARLI Divisi 4A Pertahanan Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Hasan Basri. Pengakuan kedaulatan Desember 1949 menandai berakhirnya Perang Kemerdekaan dan menjadi awal pembangunan kekuatan angkatan perang yang profesional dan modern. Sepanjang dasawarsa 1950, desintegrasi menjadi ancaman utama NKRI yang ditandai dengan berbagai pemberontakan di berbagai daerah. Sebagai kekuatan utama pertahanan negara, kemampuan TNI diuji untuk meredam berbagai gerakan separatis bersenjata itu. Lewat operasi laut dan operasi amfibi, unsur-unsur ARLI memproyeksikan kekuatan pasukan TNI menggempur konsentrasi pasukan pemberontak DITI di Jawa Barat, RMS di Maluku Selatan, PRRI di Riau dan Sumatera Barat, dan Permesta di Sulawesi. Tidak hanya di laut, pasukan pendarat Korps Komando Angkatan Laut atau KKOAL yang tergabung dalam operasi darat gabungan juga turut menyisir basis-basis pertahanan musuh di pedalaman. Pada dekade berikutnya, NKRI melanjutkan perjuangan untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda ke pangkuan Ibu Pertiwi. Masalah Irian Barat menjadi tugas Angkatan Perang Republik Indonesia untuk menyelesaikannya secara militer. Di bawah komando Mandala, ARLI bersama-sama dengan elemen angkatan bersenjata lainnya melaksanakan setiap tahap operasi Tri Komando Rakyat atau Trikora dari fase infiltrasi melalui pendaratan pasukan lewat laut,
fase eksploitasi dengan menyiapkan Angkatan Tugas Amfibi 17 untuk menggelar Operasi Jaya Wijaya dan fase konsolidasi yang mentransisi kembalinya Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963. Selesai Trikora, TNI menyiapkan Operasi Dwikora sebagai dampak dari politik konfrontasi pembentukan negara Federasi Malaysia yang didukung negara-negara barat sebagai representasi dari neokolonialisme yang mengancam kepentingan nasional Indonesia. Di tengah menghadapi ancaman dari luar, NKRI dikejutkan dengan pemberontakan gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI, sehingga pada tahun-tahun berikutnya ABRI disibukkan dengan operasi penumpasan sisa-sisa kaum komunis di tanah air. Sinergi antar matra semakin kuat sejalan dengan kebijakan integrasi ABRI sejak awal dasawarsa tahun 1970 dan nama organisasi Matra Laut dipopulerkan dengan nama TNI Angkatan Laut hingga saat ini. Tugas-tugas angkatan bersenjata lebih banyak menjaga kepentingan nasional yang berjalan sangat dinamis dari waktu ke waktu. TNI Angkatan Laut mengambil peran dalam operasi militer integrasi Timur Timur, Aceh, dan Papua. Para prajurit Matra Laut di bawah pasukan perdamaian, TNI terlibat aktif dalam berbagai misi perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak hanya itu, unsur-unsur Matra Laut juga terlibat aktif dalam berbagai operasi bantuan kemanusiaan, baik yang berlingkup domestik seperti bantuan korban bencana dan evakuasi kecelakaan di laut, maupun yang berlingkup internasional seperti penanganan pengungsi Vietnam di Pulau Galang dan pengungsi Rohingya. Di saat bangsa dan negara dalam masa prihatin dengan merebaknya pandemi COVID-19, TNI termasuk di dalamnya. TNI Angkatan Laut bersatu padu hadir bersama komponen negara lainnya guna membantu penanganan masalah nasional ini. Semua jejak pengabdian TNI Angkatan Laut sebagai bagian integral TNI mulai dari kelahirannya tahun 1945 hingga saat ini membuktikan kuatnya komitmen dan semangat Jales Veval Jaya Mahe. Angkatan Laut selalu mampu hadir kapanpun dan dimanapun negara dan rakyat membutuhkan.